Halo semua anak-anak kelas 4 yang ada di rumah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran matematika. Nah, untuk pelajaran kali ini kita akan belajar tentang pengukuran sudut. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya anak-anak mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan dan menentukan ukuran sudut serta mengukur sudut pada bangun datar dalam sebuah satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Nanti anak-anak persiapkan busur derajat seperti pada gambar berikut ini ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai jenis kegiatan yang berkaitan dengan pengukuran sudut. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini dan gambar yang ini. Kegiatan memanjat tebing, mengukur kemiringan jalan, atau mengukur rentang gerak siku tangan merupakan contoh kegiatan yang menggunakan pengukuran sudut. Nah, bagaimana cara mengukur sudut? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana pengertian dari sudut. Nah, perhatikan gambar berikut. Cobalah kalian bayangkan, kamu sedang menaiki sebuah tangga. Mana yang lebih mudah kamu lakukan? Menaiki tangga yang lebih landai atau tangga yang curam? Perhatikan gambarnya. Kira-kira gambar yang mana yang mudah kalian lakukan? Yaitu tangga yang memiliki tangga yang landai. Nah, coba anak-anak juga perhatikan gambar payung berikut ini. Ruas-ruas besi pada payung bertemu pada suatu titik pusat. Antar ruas besi yang bertemu di titik pusat terlihat seperti sudut. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu sudut. Nah, sudut merupakan dua garis lurus yang bertemu pada satu titik. Nah, dua garis lurus yang bertemu pada satu titik akan membentuk sudut. Nah, dua garis tersebut dinamakan dengan kaki sudut. Titik pertemuan dua garis tersebut dinamakan titik sudut. Perhatikan cara memberi nama dan bagian-bagian sudut pada gambar berikut. Perhatikan ya anak-anak, ini ada sinar garis PA. Sinar garis PA bertemu dengan sinar garis PB. Nah, bertemu di titik sudutnya di P. Nah, jadi nama sudut dari gambar yang anak-anak perhatikan, nama sudutnya adalah sudut APB. Nah, atau dapat ditulis dengan lain ya, sudut APB. Nah, kaki sudutnya yang mana saja disebut kaki sudut? Kaki sudutnya adalah sinar garis PA. Nah, dan yang satu lagi kaki sudutnya adalah sinar garis PB. Nah, sedangkan titik sudut berada di titik P. Perhatikan contoh berikut. Tuliskan nama titik, dan kaki sudut dari setiap gambar berikut ini. Perhatikan gambar yang pertama. Ini adalah sebuah sudut ABC. Kita akan memberikan nama sudutnya. Nama sudutnya adalah sudut ABC. Atau anak-anak juga bisa tulis dengan sudut CBA. Berarti pertemuan titik sudutnya ada di titik B. Kaki sudutnya garis AB dan garis BC. Nah, coba perhatikan anak-anak gambar yang berikutnya, gambar yang kedua ya. Kita akan memberi nama titik dan kaki sudutnya. Ini ada gambar PQR. Nah, nama sudutnya adalah sudut PQR atau sudut RQP. Nah, titik sudutnya berada di titik Q. Kaki sudutnya garis PQ dan garis QR. Baik, anak-anak, kita akan lanjutkan dengan jenis-jenis sudut. Nah, berdasarkan besar sudutnya, sudut dibedakan menjadi beberapa jenis. Anak-anak bisa perhatikan gambarnya.
Jadi yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Berarti disebut sudut lancip apabila besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua itu ada sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Berarti sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Yang ketiga ada sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Itu namanya sudut tumpul. Dan yang terakhir ada sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Nah, itu disebut dengan sudut lurus. Nah, anak-anak, berikutnya kita akan belajar bagaimana cara mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan dengan pengukuran besar sudut dengan satuan baku. Nah, ini adalah busur derajat. Mungkin anak-anak di rumah persiapkan busur derajat untuk mengukur sudut. Nah, dalam busur derajat ini ada dua skala. Ada dua skala ukurnya, ada skala dalam. Skala dalam berarti angka yang ada di dalamnya. Nolnya ada di sebelah kanan. Nanti anak-anak apabila mengukur menggunakan skala dalam, pergunakan semua angkanya di skala dalam. Nah, ada di sini yang di sebelah kiri mulai dari 0, ini namanya skala luar. Jadi, apabila nanti anak-anak menggunakan skala luar untuk mengukur, pergunakan semua skala luarnya. Ya, bagaimana cara mengukur dengan menggunakan busur derajat? Perhatikan cara berikut ini. Lihat buku kalian halaman 50. Buka buku modulnya halaman 50. Kita akan mengukur besar sudut yang nomor 2. Perhatikan ya anak-anak. Jadi caranya di sini ada namanya titik. Titik sudut. Jadi kalian pasangkan titik sudut ini pada ujung dari garis tersebut, misalnya ini ya. Garis ini kalian harus pertemukan dengan titik 0. Anak-anak mau pakai skala luar atau mau pakai skala dalam, terserah bebas. Nah, sekarang kita letakkan salah satu garis, misalnya kasih ini A, B, C. A, B, C. Kita akan letakkan garis A dan B pada titik 0 pada busur derajat. Ujungnya ini pada ujung busur. Apabila sudah, lihat 0, kita menggunakan skala dalam. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Nah, berarti besar sudut dari gambar B, A, C adalah 50 derajat. Jadi, anak-anak untuk mengukur sudut, kalian harus menggunakan busur derajat. Jadi caranya seperti tadi, letakkan titik pusat busur pada garis yang berhimpit, garis kaki garis AC dengan garis AB di sudut seperti ini. Nah, anak-anak, sekian cara mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat. Kita akan berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.